Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Di sini saya ingin membacakan tugas final ilmu alamiah dasar. Langsung saja. Iptek dalam perspektif Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah spiritual dan pengembangan amanah khalifatullah, wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Suprotjo Puspusutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap Ilmu dan Teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah dianjurkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Di antara ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan iptek antara lain Quran Surah Ar-Rum ayat 22, Quran Surah Al-An'am ayat 97, dan Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat-ayat ini secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti disyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari karena kuriositasnya yang tinggi dengan memaksimalkan kerja pikiran. Allah tidak menciptakan alam ini dengan sia-sia. Dia menciptakan alam ini mempunyai maksud dan hikmah. Muhammad Imaduddin Abdurrahim dalam tulisannya Sais dalam Perspektif Al-Quran mengatakan bahwa sunnatullah sebagai ketetapan Allah terhadap alam ciptaannya. Ini dimaksudkan untuk kelestarian, keharmonisan, dan kesejahteraan manusia di dunia ini. Tujuan itu tidak akan terrealisasi tanpa pengungkapan terhadap alam. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk mengungkapkan rahasia alam ini juga harus diselaraskan dengan tujuan penciptaan sebenarnya. Jangan sampai sains itu digunakan untuk hal-hal yang merusak keharmonisan alam dan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Menengok sejarah peradaban Islam zaman dulu, kita akan menemukan para ilmuwan muslim yang mengembangkan iptek. Tokoh-tokoh Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi 780 sampai 850, matematikawan Abdul Rahim Muhammad bin Ahmad Al-Biruni 973 sampai 1048, fisikawan Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi 781 sampai 815, kimiawan Ad-Dinawi W 895, biologis, dan Muhammad Al-Fazuri wafat 777, astronomi, merupakan beberapa di antara ilmuwan Islam yang sangat jenius saat itu. Mereka membaca Al-Quran, menciptakan karya, teori, dan penemuan baru yang luar biasa. Jadi Islam tidak anti iptek tetapi mendorong pengembangannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, sengaja maupun tak disengaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.